Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video debat kemarin soal Yesaya 53. Karena setelah saya tonton ternyata pada saat closing statement, Pendeta Ezra Soru sempat menyebutkan nama bangkai. Tepuk tangan buat Ustadz K. Apa yang dikatakan Pendeta Ezra Soru? Kita saksikan videonya berikut. Terus terang saya heran bahwa Bapak sebagai seorang Islam mengemukakan tentang ini. Saya dari tadi bertanya-tanya, pertama, apakah ada sumber dari kalangan Islam yang mengaitkan hamba yang menderita itu dengan Muhammad, nabinya orang Islam, atau ada sumber dari luar, literatur dari luar Islam juga yang menghubungkan Muhammad dengan itu yang saya tanda tanya, karena juga itu tidak pernah muncul dari tadi dari pembicara-pembicara Pak Doni dan teman-teman. Hanya saya heran ini karena saya juga lihat video Pak, video Bapak ngobrol sama itu siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Kainama itu loh. Nah, saya sempat lihat dan Bapak ngobrol dengan dia dan dia mengatakan bahwa hamba yang menderita itu adalah Muhammad. Jadi saya nggak tahu ya apakah Bapak setuju dengan Kainama atau tidak. Nah, itu mungkin hal lain lagi karena itu tidak muncul sama sekali. Saya pikir akan muncul juga, tapi mungkin Bapak punya pandangan beda. Kita sudah saksikan pernyataan Pendeta Ezra Soru, di mana dia heran karena sepanjang debat Dondi Tan dan Valen hanya mewakili Yahudi. Sementara Pendeta Ezra berharap Dondi Tan dan Valen menggunakan Yesaya 53 untuk membuktikan nubuatan untuk Muhammad. Ternyata dari awal sampai akhir tidak ada klaim dari Muslim. Kalau tidak ada, pertanyaan Pendeta Ezra adalah, kenapa bangkai yang omong kosong sekolah di Haifa mengklaim Yesaya 53 berbicara nubuatan untuk Muhammad? Video manakah yang dimaksud Pendeta Ezra Soru? Berikut videonya. Tolong buka Yesaya 53. Ya. Yesaya pasal 53 itu satu ini. Ini bukan ada satu kelompok dipimpin oleh seorang teologian, ahli teologi, dia bilang gini, itu lihat tuh kayak nama ngomong tuh. Iya. Dia nggak bisa ngomong tentang Al-Quran, dia terus ngomong tentang Bible. Betul. Enggak. Karena melalui pembicaraan Bible ini aku menemukan Al-Quran. Subhanallah. Iya. Menarik ini. Nah, Ya. Ustadz boleh buka 53 lalu kita baca itu. Siap. 53 kita baca dulu, nanti saya cepet ke intinya 29-12. Ya. Ke bawah tetapi dia tertikam, ini nih dari mulai sini, tapi dia tertikam, ini kebanggaan orang Kristen. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena Pemberontakan kita. sodok. Mantap. Dia diremukkan Oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini paling top banget. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terus, Ini ayat favorit ini. Iya, terus ke bawah ayat sebentar. kelima. Ke bawah terus. Mau ke berapa? 10? Tetapi Tuhan meremukkan dia dengan kesakitan. Iya. Ke penebus salah. Iya kan? Ini saya mau bilang. Tetapi Iya. Tuhan Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ia akan melihat keturunannya. Ya. Nggak cocok buat Yesus. Tidak cocok buat Yesus. Iya. Umurnya akan lanjut. Iya. Nggak cocok loh. 3-3 dia diangkat. Nah, dari sini ketemu. Lalu mulai ketemu 29-12. Ayat yang sangat indah. Sure. Iya.
Dan ketika kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka dia akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Kita sudah dengarkan bersama, Bangkai, Donditan dan Aristo sedang berbicara tentang Yesaya 29. Dan sebelum ke Yesaya 29, Bangkai membaca Yesaya 53 yang katanya untuk Muhammad. Jadi jangan bilang Donditan pura-pura tidak tahu ya. Gantinya menjawab pertanyaan Pendeta Esra, kenapa Bangkai menafsirkan Yesaya 53 untuk Muhammad. Donditan malah memberi jawaban sebagai berikut. Kemudian pernyataan dari Pak Esra Soru bahwa dia bingung apakah dari Islam ini ada apa ya, kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu. Saya jawab di sini tidak. Kita sudah dengar jawaban dari Donditan bahwa orang Islam tidak punya hasrat untuk menafsirkan Yesaya 53 untuk Muhammad. Pertanyaan kita adalah, apakah Bangkai itu bukan Islam? Jelas-jelas dia menafsirkan Yesaya untuk Muhammad. Karena kan gini, Bang Del. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam dong. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Apakah dari Islam ini ada apa ya, kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu? Saya jawab di sini tidak. Dulu. Sebelumnya yang saya tonton itu benar ya, Pak, memang berpandangan bahwa di Yesaya 53 itu Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad itu. Oh. Wow. Saya jawab di sini tidak. Oh, berarti Bapak Yonandar ini pelaku firman ya, pemberita firman ya? Iya, pemberita firman. Jonathan atau Yonatan? Yonatan. Yonatan itu. Oh, Yonatan. Iya. Yonatan itu sahabatnya Saul, raja orang Yahudi. Mari kita cek guys, apakah benar Yonatan itu sahabat dari Raja Saul? Sayang sekali, faktanya justru mengatakan lain, Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Apakah Bapak ini paham Alkitab, Pak ya? Oh, saya lebih paham daripada para pendeta orang-orang Kristen. Yonatan itu. Oh, Yonatan. Iya. Yonatan itu sahabatnya Saul, raja orang Yahudi. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekolah tinggi teologi Jakarta, saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa, tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Kali lagi nama saya
Kai nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. This close to be death, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain. Paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini. Sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan 2 kalimat yang suci itu, 2 kalimat cinta kepada Allah, 2 kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hei bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Jadi yang mana ini yang benar?